Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosasi. Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Ahmad Insan sebagai Samba, Withendra sebagai Gardika, Zailani sebagai Kendala, Robertus sebagai iblis pertama, dan Jansen sebagai iblis kedua. Dan montase Indra Mahendra. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Brahma yang menyusup ke dalam keraton pada waktu malam hari untuk menyatroni rumah Tumenggung Raksa guna mencari keterangan di penjara mana Tumenggung Ardalepa dan istrinya dikurung, telah dijebak oleh 5 orang iblis dari Gunung Tungkul yang merupakan 5 orang tokoh sakti golongan hitam. Sementara pertarungan berlangsung di atas genteng pendopo agung, di bawah sudah siap pasukan keraton mengurung tempat tersebut. Nah, bagaimana, Kendala? Regu panas sudah siap? Siap, Kanjeng. Sanggup mereka membidik sasaran pada pertempuran yang sedang berlangsung di atas genteng itu? Sanggup, Kanjeng. Hati-hati, jangan sampai mengenai 5 iblis itu. Iya, Kanjeng. Panas. Iya. Celaka. Di bawah sana sudah siap pasukan keraton, lengkap dengan persenjataannya. Wah, jumlahnya banyak sekali. Kau tidak akan bisa lolos, pemberontak busuk. Lihat di bawah sana. Pasukan keraton sudah siap untuk mencincang kau. Iblis botak. Kau pengecut. Pengecut. Yang cuma berani main keroyok dibantu pasukan keraton. Masa bodoh. Yang penting, malam ini kau mampus. Hati-hati, yang pakai baju hitam jangan sampai malah bidik. Asap. Hei, jangan lari. Kejar. Gila. Dia memang banyak ilmunya. Dari kedua tangannya keluar asap. Jadi, asap hitam yang menutupi Brahma itu dia sendiri yang mengeluarkannya? Iya. Untuk melindungi dirinya dari pandangan musuh. Dia mengeluarkan asap hitam yang tebal. Sehingga kita semua tidak bisa melihatnya. Dan ketika asap itu sirna, dia sudah tidak ada. Ilmu apa itu namanya? Bisa mengeluarkan asap hitam? Entahlah.
Yang jelas dia berhasil melarikan diri saat asap hitam itu menyelimuti tubuhnya. Tapi 5 orang iblis Gunung Tunggul itu juga tidak ada, Kanjeng. Mereka mengejar Brahma. Pada kemana mereka perginya? Tentunya keluar kota. Kemana dia larinya, Bang Regas? Aku lihat bayangannya berkelebat ke arah sini tadi. Hebat itu orang. Bisa mengeluarkan asap hitam. Jurus apa itu, Bang? Jurus cumi. Jurus cumi? Ya, seperti ikan cumi-cumi. Kalau diserang musuhnya, dia akan mengeluarkan tinta biru yang pekat. Dengan begitu, pandangan musuh akan kabur, terhalang oleh tinta biru itu. Sehingga musuh akan terkecoh. Nah, saat itulah dia melarikan diri. Aku belum pernah mendengar nama Brahma. Tapi aku lihat dia ilmunya cukup tinggi. Murid siapa dia kira-kira? Kalau melihat ilmu jurus cumi yang dia kerahkan, mungkin dia punya hubungan dengan si Kentut Semar. Si Kentut Semar? Ya. Bukankah Astagina? Iya. Pantas. 5 iblis gondrong kehilangan buronan. Itu dia. Berdebah. Rupanya pemimpin pemberontak macam kau. Cuma pintar main kucing-kucingan. Bikin asap hitam, lalu melarikan diri. Sengaja aku menjauhi keraton. Aku malas bentrok dengan mereka. Sebab aku ingin menghadapi kalian dengan tenang, tanpa diganggu oleh kroco-kroco pasukan keraton yang hanya pintar bersorak-sorak dan berteriak-teriak itu. Hei Brahma, apa hubunganmu dengan si Astagina? Kalian kenal dengan kakekku? Dia musuh besar kami. Pasti kalian pernah dipecundangi oleh kakek Astagina. Jangan banyak bacot. Lekas jawab. Apa hubunganmu dengan si Astagina? Tadi aku kan sudah menyebut namanya dengan kakek Astagina. Nah, berarti dia kakekku. Kakek atau guru? Ya, namanya seorang kakek yang sayang sama cucunya. Tentu saja dia banyak membimbing aku. Sudah lama aku mencari kakekmu si Astagina itu. Tapi sudah 6 tahun dia menghilang. Nah, katakan, di mana dia sekarang? Justru baru saja aku punya pikiran akan menanyakannya pada kalian. Jangan ngaco. Aku bicara apa adanya. Benar-benar aku membutuhkan tenaganya. Tapi aku tidak tahu di mana tinggalnya. Persetan. Tidak ada si Astagina. Di depanku ada cucunya. Kau saja yang aku cincang. Kalian disewa oleh Tumenggung Raksaya. Dibayar untuk menangkap aku. Itu urusan kami. Sekarang kalian pulang saja ke keraton. Dan katakan pada si Tumenggung Raksa itu bahwa kalian tidak sanggup menangkapku. Robek mulutmu. Itu sudah jelas, bukan? Bahwa kalian tidak mungkin bisa menangkapku. Sudahlah, Bang. Jangan dilayani banyak omong bocah ceking itu. Lidahnya ulat. Gempur saja biar dia kapok. Iya. Cepatlah. Kurung dia. Gunakan jurus kuriling. Baik. Para bocah, kurung dia. Mereka mengiringi aku. Apa yang akan mereka perbuat? Lebih baik aku bersikap menunggu. Mereka mulai bergerak, tapi tidak menyerang, melainkan berlari-lari berkeliling. Mereka
Mereka terus berputar mengelilingi aku. Sekali-kali melancarkan serangan mendadak tanpa keluar dari barisan. Nah, jadi cepat. Lama-lama aku bisa mati konyol. Apa boleh buat? Aku harus mengerahkan jurus ilmu Bayu Denta. Hancurlah si 5 iblis itu. Semuanya terkapar tanpa nyawa. Ya, aku tidak bermaksud sadis. Tapi demi tegaknya kebenaran, terpaksa aku harus membinasakan mereka. Kanjeng Tumenggung Kardika, Kanjeng, celaka. Apa yang celaka? 5 orang iblis dari Gunung Tungkul itu CRFC, saluran nostalgia, drama radio. Mayat mereka di tepi tapal batas luar kota sebelah utara. Semuanya hangus seperti dibakar api. Dan 5 orang iblis dari Gunung Tungkul itu bukan tokoh sembarangan. Tapi 5 orang tokoh berilmu tinggi yang ditakuti. Tapi oleh Brahma, semuanya dibikin mampus. Terhadap sesamanya, maksud saya, menghadapi orang-orang dari rimba persilatan, Brahma sangat berani. Tapi terhadap pasukan keraton, kelihatannya dia takut. Mana bisa begitu? Buktinya, dia selalu menghindar kalau diserbu oleh pasukan kita. Dulu di gedung penjara, ketika dia digempur oleh 2 regu pasukan keraton, dia melarikan diri. Juga tadi malam, dengan berani, tanpa takut sedikit pun, dia melayani 5 orang iblis itu di atas genting pendopo agung. Tapi begitu dia tahu di sekitar pendopo agung telah siaga tiap regu pasukan keraton, wajahnya langsung berubah, nampak gugup dan panik. Selanjutnya Kanjeng tahu sendiri, dia mengeluarkan asap hitam, lalu kabur. Pikiranmu mungkin benar, dan mungkin juga tidak. Maksud Kanjeng? Dia mungkin tidak takut pada pasukan keraton, tapi tidak mau bentrok. Sebab dia datang ke sini bukan untuk tujuan perang, untuk merebut kekuasaan, melainkan urusan pribadi, membebaskan kedua orang tuanya yang dipenjara. Kalau begitu, untung kita. Kerahkan terus pasukan keraton. Karena Brahma tidak mau bentrok dengan pasukan keraton, maka usahanya untuk membebaskan kedua orang tuanya terhambat terus dan gagal. Ya, aku akan membuat permohonan untuk menambah jumlah kekuatan pasukan. Bagus, saya sangat setuju.
sudah sampai di wilayah kerajaan Kuntala, Mantili? Aku tahu, sebab aku pun sudah melihat gapura tapal batas di bawah sana. Nah, kita sudah harus ganti pakaian. Sebab kita berdua sudah terlalu dikenal oleh orang-orang Kuntala. Iya. Terutama di kalangan orang-orang keraton. Aku setuju. Nah, ini pakaian untukmu, dan ini untukku. Lalu, pedang bagaimana? Semua senjata, pedang, pisau, trisula, dimasukkan ke kantong. Senjata rahasia tidak usah, kan? Ya, paku-paku besi itu sih bisa diselipkan di dalam baju. Untung kita membawa pakaian jelek-jelek. Jadi sudah siap untuk menyamar. Aku ke sana dulu. Mau kemana? Mau salin? Ganti pakaian di sini saja. Oh, enak saja. Kenapa? Kalau cuma ganti sarung sih tidak apa-apa, bisa di sini. Tapi pakaianku yang ini kan harus dibuka semuanya. Ya buka saja lah. Diganti dengan pakaian gembel itu. Mau ganti baju saja bersembunyi di balik semak-semak. Malu ya? Aku sih tidak apa-apa membuka pakaian di depanmu. Ya sudah buka. Tapi ya, kasihan kamu. Kok kasihan? Nanti tidak tahan. Mantili, sudah belum? Lama amat sih. Ganti baju apa tidur? Tidur. Cepatnya sudah sore nih. Sudah. Apa? Kok tertawa? Kau seperti Mbok Tulkiem, tukang bakul sayur di pasar. Menghina ya kamu. Benar kok, benar. Pakai jarit lusuh, kebaya juga lusuh, dan topi pandan jelek. Kau juga seperti Mang Tobri, Hah? tukang macul. Masa? Kalau berpakaian gembel dalam kota kerajaan Kuntala. Aku jadi ingat kakakmu, Brahma. Iya. Di mana saat Kakang Brahma berada ya? Sekarang ini? Ya, tentu sudah berada di dalam kota. Bahkan mungkin sudah menyusup ke keraton. Iya. Mudah-mudahan Kakang Brahma selamat. Tidak tertangkap oleh pasukan keraton. Selain cemas pada kakakmu, aku juga cemas pada Gotawa. Iya. Dia juga berangkat ke kerajaan Kuntala, seperti kita. Mungkin dia masih di perjalanan. Sebab kata Huru Balang Praga yang memberi laporan pada kita, Gotawa menunggang kuda. Iya. Untung kita bisa menguasai ilmu lari cepat, sehingga bisa lebih cepat sampai di sini. Masuk saja. Ya, benar. Lebih baik kita langsung masuk ke dalam kota. Soal Gotawa, dia adalah seorang patih. Pasti dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Makin ramai saja pusat kota kerajaan Kuntala ini. Tapi keadaan kita berbeda jauh dengan dulu. Iya. Dulu kita bebas berkeliaran di dalam kota ini sebagai dua orang bangsawan, menunggang kuda dan berpakaian mentereng. Tapi sekarang kita jalan kaki dengan pakaian gembel, sambil jelalatan, takut ketahuan orang kalang dan tentara keraton. Rupanya pihak keraton sudah memperhitungkan bahwa bakal datang tokoh-tokoh Madangkara untuk membebaskan ayah dan ibuku. Terbukti banyaknya anggota-anggota pasukan keraton berkeliaran. Menyolok sekali peningkatan kegiatan tentara keraton itu. Di setiap sudut ibu kota, mereka berjaga-jaga seperti akan ada perang saja. Iya, itu yang kelihatan. Belum yang sembunyi-sembunyi, anggota regu rahasia. Bagaimana, Mantili? Apakah kita langsung saja mengadakan aksi? Tentu, tapi nanti malam saja. Oh iya, tentu saja. Siang begini sama dengan bunuh diri, Mantili.
Untung kita ini pernah jadi orang dalam, sehingga tahu bagian mana dari benteng keraton yang penjagaannya paling lemah. Mantili, aku dulu yang melompati tembok benteng itu untuk memancing apakah di dalam sana ada penjaga atau tidak. Iya, hati-hati. Beres. Sebentar ya. Ya. Sunyi. Apa? Tidak ada penjaga. Cepatlah kau naik. Iya. Ya. Ayo, kita terus bergerak ke kiri, ke gedung penjara. Iya. Heran, kalau di dalam kota penjagaan begitu ketat, tapi di dalam keraton ini sunyi, tidak terlihat seorang pun anggota pasukan keraton. Tapi kita harus waspada, sebab siapa tahu hal ini sebuah jebakan. Iya. Ah, itu gedung penjara. Bagus. Hanya ada 2 orang penjaga di muka pintu gedung penjara itu. Kita totok jalan darahnya, supaya tidak menimbulkan suara gaduh. Iya. Beres. 2 orang penjaga ini sudah lumpuh. Tapi mereka tidak pegang kunci. Alah, gampang. Gembok itu dicungkil saja pakai trisula. Iya. Iya. Beres, Mati. Cepat, buka. Aduh, berisik amat pintu ini. Bikin orang tidur bisa bangun. Sedang menyaksikan DRFC, saluran nostalgia drama radio. Kenapa penjara ini kosong melompong? Kamar-kamar sel yang berjejer itu tidak ada isinya. Semuanya kosong. Padahal penjara ini penjara terbesar di keraton. Seharusnya tiap kamar sel penuh dengan orang tahanan. Tapi ini kok... Mungkin semua tahanan dipindahkan. Untuk apa dipindahkan? Karena untuk ditempati ayah dan ibuku. Di mana ayah dan ibumu dikurung? Semuanya kosong. Ya, di kamar rahasia barangkali. Ketika aku jadi pejabat di keraton ini, aku sering mengunjungi penjara ini. Dan setauku, tidak ada kamar rahasia. Yang ada hanya 20 buah kamar sel berderet di sebelah kiri. 10 kamar dan di kanan juga 10 kamar. Nah, kau lihat sendiri. Ke-20 kamar sel itu kosong melompong nanti. Oh, Kendala. Apa kabar, Mantili dan Raden Samba? Rupanya kau belum mampus, Kendala. Sengaja aku tidak mati dulu, sebab ingin meringkus kalian berdua di sini. Wah, kau menjebak kami rupanya. Dulu pemimpin kalian juga terkecoh. Dikira di penjara ini bapak dan ibunya dikurung. Tapi tidak. Sekarang kalian juga sama. Memasuki gedung penjara ini. Tapi Tumenggung Ardalepa dan istrinya tidak ada, bukan? Iya. Jadi Kakang Brahma sudah kesini? Ya. Tapi dia licin. Berhasil meloloskan diri. Tapi sekarang kalian berdua jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kendala, sudah jangan banyak ngomong. Di mana Tumenggung Ardalepa dan istrinya dikurung? Setelah leher kalian putus, baru nanti aku beritahu. Bangsat! Mantili dan Raden Samba yang mengikuti jejak Brahma datang di kerajaan Kuntala untuk membebaskan Tumenggung Ardalepa dan istrinya. Berhasil dijebak oleh Senopati Kendala dan pasukannya. Maka tak ayal lagi. Di dalam ruangan penjara yang sempit itu terjadi pertarungan mati-matian. Apakah Mantili dan Raden Samba bisa meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan